siang, Bu. Ya, Seperti janji saya semari, saya nak memberikan sedikit penyuluhan tentang KB. Kan Ibu Leka melahirkan dah 2 bulan nih. 2 bulan tuh jadi saya rencananya nak dah BKB kita belum kan nih? Belum. Jadi rencananya saya itu nak memberikan sedikit penyuluhan tentang KB. Kira-kira saya Ibu ya, kurang lebih 15 menit lah ya. yes. Semari lah saya beritahu aja nama saya masih kenal dengan saya Bu Bu Emma. Jadi kita mulai aja lah Bu Ya. Oke lah, sekarang saya nak jelaskan tentang KB. KB ya biasanya sebelumnya kita harus tahu apa sih ya KB. KB ya gunanya untuk supaya kita membantu seseorang supaya menghindari kehamilan. Menghindari kehamilan, membatasi jarak kehamilan, nah seperti itu. Selain itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan KB sendiri ya misalnya untuk mencegah terjadinya mencegah terjadinya ledakan peluru, mengatur kehamilan, yang ketiga misalnya menunda kehamilan misalnya dari anak pertama ke anak yang kedua. Jadi ada jarak lah antara anak pertama dan yang kedua. Sedangkan manfaatnya seorang aja manfaat KB sendiri misalnya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mama nih. Jadi nah baru lekat melahirkan lagi, hamil lagi. Jadi belum sempat sehat emaknya dah hamil lagi. Jadi ada jarak sehingga memberikan kesempatan untuk memberikan kesehatan ke mamanya. Iya. Untuk apa sih lain lagi? Untuk tumbuh kembang anaknya. Jadi ada kesempatan untuk kita memberikan perhatian untuk si kecil tuh misalnya enggak langsung kakak hamil melahirkan lagi. Jadi anak yang pertama itu diberikan untuk tumbuh kembangnya secara normal lah ya. Apa aja sih misalnya jenis-jenis KB? Nah itu yang harus diketahui. Kalau Ibu nak ditanya waktu KB apa lah cocoknya saya ini. Saya katakan dengan gandut ya. Jadi nak saya jelaskan beberapa KB yang ada yang bisa digunakan. Yang pertama pil KB. Pil KB. Sahi nangeri. Sah. Pil KB, kayak suntik, kayak kondom, kayak selain dia ada juga ya KB kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap yang contohnya tubektomi deh. Contohnya misalnya lakinya yang kita KB kan. Laki yang KB bahasanya ya. Orang laki yang KB. Nah, ya, tadi kan saya sudah jelaskan pil KB, ada KB suntik, ada KB IUD atau spira, ada KB implan, ada KB kontrasepsi mantap. Nah, berbagai macam KB ya, ada kerugiannya juga, ada keuntungannya juga. Macam pil KB kerugiannya ya misalnya kita lupa. Banyak cuman kalau misalnya keuntungannya lebih murah misalnya kalau kita pasang yang takutkan kan masukkan ke dalam ya. Takutkan kalau misalnya dalam dikontrol kita takutnya ada infeksi. Biasanya mainnya ya lebih lama, banyak lagi ya kayak LED. Cuman kalau keuntungannya kita aman deh. Jadi bisa dipasang sampai 5 tahun. Jadi tidak perlu lah nak diganti. Jadi yang ketiga KB suntik. KB suntik ya ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. 3 bulan biasanya ya tidak main-main. Nah, jadi kadang-kadang lemahannya jadi mempengaruhi hormon kita juga ya. KB suntik ya biasanya gemuk, kerugiannya ya. Di badan yang cocoknya besar badannya jadinya. Yang cocok gampang, yang tidak angkat Iyalah jadinya. Badan kita pun nasi keringan nasi kering. Ada yang banget memang banyak macam-macam jadinya. Tadi yang terakhir ya kontrasepsi mantap, tubektomi. Contohnya tubektomi berarti kalau misalnya yang laki ya kita KB misalnya diikat salurannya untuk yang laki. Jadi laki-lakinya yang KB, jadi mamanya istri itu tidak perlu KB. Jadi berbagai macam KB yang kita gunakan. Selainnya ada juga saya pakai kondom. Kondom. Kalau kondom ya cuman dipakai masukkan nih. Jadi murah sih, cuman takutnya kalau ada kebocoran di jalan. Biasanya juga deh jadinya. Jadi Bu macam KB-nya sudah sampai situ saya jelaskan kira-kira paham? Paham ya, amin. Saya paham, boleh ke saya nanya balik ya? Saya nanya balik ya. Jadi tadi fungsinya KB yang Ibu saya kan sudah menjelaskan berbagai macam jenis KB, apa manfaatnya, apa kerugiannya. Jadi untuk saya mengetahui apa Ibu paham dengan yang saya
KB itu menghindari kehamilan lah Bu. Untuk kehamilan. Untuk menentukan jarak kehamilannya gitu yang anak pertama ke anak kedua. Kak yang jenis-jenis KB itu Ada kondom tadi, ada implan, ada pil, ada IUD ya. jadi Kak yang pakai Bu. Ada yang laki tadi Tubektomi. Ah. Tubektomi. Enggak pakai tadi, dak ya? Sudah nih, suntik suntik, udah. suntik ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Betul ya. Jadi kalau misalnya ke KB Bu, keuntungannya apa Bu? KB keuntungannya Lebih hati lah deh. KB mu. lebih murah. Tapi kerugiannya tadi yang saya jelaskan. Jadi takut kalau ada orang ada kelupaan. Iya, oke. Berarti Bu dah yang saya jelaskan pun dah paham juga. Jadi paham. rencananya nak ngambil apa lah teh kali ini? Jadi saya nanya ibu, ini lah yang masih kalau ibu masih ngambil aslinya kalau yang Saya belum tahu lah ini. Ya sebenarnya semuanya cuman yang KB yang tidak anti hormon ya salah satunya adalah KB IUD atau spiral. Cuman ini tidak anti hormonnya ya, jadi tidak nyuruh kita gamot. Kayak kita misalnya lupa, tidak perlu lupa karena waktu jangka waktunya tadi kan lama ya, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Cuman kalau kompromikan lagi lah dengan suami ya. ini takut juga tadi ada infeksi tadi ya. Kalau misalnya ya kan kontrol sebelum